Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Web Programming 3. Jadi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi, Penjualan Liquid dan Device pada Balkoni Web Store Bogor. Yang disusun oleh saya sendiri pertama, Sakti Sudirman, NIM 1218092. Yang kedua, M. Alfian, NIM-nya 121829195. Yang ketiga, Ratna Dara L, NIM-nya 1218282. Yang keempat, Rizvika Ananda, NIM-nya 1218199. Yang kelima, Ananda Sandi, NIM-nya 121811914. Dan yang terakhir, Tungki AP, NIM-nya 121811757. Oke, kita mulai aja langsung. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya, Web Store merupakan tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang di mana konsumen dapat membeli kebutuhan vape. Jadi vape store itu seringkali dibarengin dengan tempat nongkrong. Jadi bisa tempat untuk bersantai, tempat berbincang, tempat untuk ngopi, dan sekalian disediakan adanya device dan liquidnya untuk dibeli. Jadi di vape store ini disediain liquid yang beraneka rasa dan beraneka ragam, serta device pada vape terbaru. Pada dasarnya, Balkoni Vape Store mengalami kesulitan dalam hal melayani customer saat toko sedang ramai. Kesulitan tersebut adalah dalam hal mencatat belanjaan konsumen yang membeli liquid atau device lebih dari satu. Terkadang penjaga toko atau penjual terlalu lama dalam hal mencatat ataupun lupa dalam hal pesanan dan barang apa saja yang sudah dibayarkan atau belum. Jadi seringnya terjadi miss antara penjual dengan konsumen atau penjual dengan ownernya. Jadi sering miss dalam catatannya gitu. Kalau masih dalam manual seperti ini. Selama ini Balkoni Vape Store menggunakan cara manual untuk mencatat pemesanan dan pembayaran. Inilah yang sering terjadinya miss karena masih menggunakan cara manual. Selanjutnya adalah alasan pemilihan judul. Jadi alasan kami memilih judul tentang perancangan sistem informasi penjualan liquid dan device pada Balkoni Vape Store Bogor adalah karena pada objek observasi yang kita pilih belum mempunyai sistem yang bisa mengatur sistem pembayaran, stok barang, dan melihat laporan serta keuntungan yang didapat dalam melakukan proses bisnis dengan lebih efisien. Jadi kami memilih Vape Store Balkoni Vape Store Bogor ini adalah karena mereka sangat-sangat belum efisien dalam melakukan penjualan, dalam melakukan pencatatan. Jadi di sini kami ingin membangun sebuah webnya walaupun masih sederhana, tapi kami ingin membangun agar menjadi lebih efisien dan menjadi lebih mudah. Terima kasih. Proses bisnis berjalan, yaitu ada 3. 1. Proses pemesanan. Konsumen akan memilih liquid atau device yang mereka inginkan, lalu memesan barang pesanan mereka kepada favorista. Kedua, proses pembayaran. Setelah semua pesanan dicatat oleh favorista, akan diserahkan kepada kasir, lalu kasir akan mengecek kembali barang yang sudah dipesan dan menghitung total pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen, dan konsumen akan membayarnya. Ketiga, proses pembuatan laporan penjualan. Setelah konsumen melakukan pembayaran, konsumen akan diberikan nota bukti pembayaran. Setelah itu, kasir akan mencatat dalam pembukuan liquid atau device apa saja yang sudah terjual sebagai laporan penjualan harian. Dan setelah melakukan closing, laporan akan diserahkan kepada owner. Di diagramnya, aktivitinya dimulai dari konsumen melakukan pemesanan, kemudian favorista menerima pemesanan, lalu favorista memeriksa barang. Jika barangnya tidak ada, favorista melakukan konfirmasi, dan konsumen menerima konfirmasi. Jika barangnya ada, favorista mencatat pemesanan konsumen dan menyerahkan kepada kasir. Lalu kasir menghitung total pembayaran, dan kasir menyerahkan laporan yang harus dibayar. Kemudian konsumen menerima laporan yang harus dibayar dan melakukan pembayaran. Setelah itu, kasir menerima pembayaran. Lalu kasir menyerahkan nota bukti pembayaran. Kemudian, kasir membuat laporan penjualan, dan laporan penjualan tersebut diserahkan kepada owner. Lalu, owner menerima laporan penjualan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai proses bisnis usulan. Di sini ada 3 proses. Yang pertama ada proses pemesanan.
Konsumen akan memilih barang, sistem akan menampilkan barang liquid dan device. Konsumen membuat pesanan baru, sistem menampilkan pesanan. Sistem mengirim pesanan, lalu favorista menerima pemesanan dan memberikan pesanan ke konsumen. Kemudian ada proses pembayaran. Sistem menampilkan tagihan pembayaran. Konsumen akan membayar pesanan, lalu kasir menerima pembayaran. Sistem membuat tanda bukti pembayaran. Konsumen menerima tanda bukti pembayaran. Kemudian ada laporan penjualan. Sistem akan menyimpan tanda bukti pembayaran sebagai data laporan penjualan untuk dilaporkan kepada owner. Kemudian selanjutnya di sini ada activity setelah menggunakan web. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama ada owner, kemudian konsumen, lalu favorista, dan yang terakhir ada kasir. Dimulai dari owner. Owner menginput barang masuk, kemudian konsumen memesan barang. Setelah itu, favorista akan mengetik barang yang dicari. Kemudian, memeriksa stok barang pada aplikasi. Jika barangnya tidak ada, maka favorista akan melakukan konfirmasi dan konsumen akan menerima konfirmasi. Kemudian flow final. Selanjutnya, jika barangnya ada, favorista akan langsung membuatkan nota. Kemudian, kasir akan menghitung total belanja yang sudah otomatis ada di aplikasi dan menginformasikan total pembayaran kepada konsumen. Dan konsumen akan menerima informasi total pembayaran. Kemudian, konsumen akan melakukan pembayaran kepada kasir, dan kasir akan menerima pembayaran dan menginput barang yang sudah dibayar. Kemudian kasir melakukan setel aplikasi setelah closing. Maksudnya itu tutup aplikasi. Pembelian barang pada hari tersebut ditutup. Kemudian owner akan memeriksa laporan setelnya. Kemudian selesai. Baik, selanjutnya di sini terdapat use case perancangan sistem penjualan pada Balkoni Vault Store Bogor. Di sini terdapat 2 aktor. Yang pertama ada admin dan kasir. Admin dapat mengelola data barang, mengelola data kasir, dan mengelola data laporan penjualan. Di samping itu, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Yang kedua ada aktor, yaitu kasir. Kasir dapat mengelola data pesanan dan mengelola data pembayaran. Di samping itu, kasir harus melakukan login terlebih dahulu. Di slide selanjutnya terdapat entity relationship diagram. Di sini terdapat 7 entity. Yang pertama ada user, pembelian, detail pembelian, penjualan, detail penjualan, barang, dan kategori. Pada entity pertama ada user dengan atribut user ID sebagai primary key, nama, serta password. User melakukan pembelian terdapat atribut kode pembelian sebagai primary key, nomor faktur, dan tanggal. Pada detail pembelian terdapat atribut kode pembelian, total, jumlah, dan harga. Selanjutnya pada entity penjualan terdapat atribut nomor faktur sebagai primary key, tanggal, total, jumlah uang, kembalian, dan keterangan. Selanjutnya ada detail penjualan. Di sini terdapat atribut ID jual, nama barang, satuan, harga, quantity, total, dan diskon. Kemudian di sini ada entity barang dengan atribut ID barang sebagai primary key, satuan, nama barang, harga pokok, stok, harga jual, harga grosir, minimum stok, dan tanggal input. Kemudian yang terakhir ada tanggal last update. Dan terakhir ada entity kategori dengan atribut ID kategori sebagai primary key, dan terakhir ada nama kategori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunki Aprilianto Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur table yang sudah dibuat oleh kelompok kami yang ada pada PHP MyAdmin. Kita masuk ke browser, lalu tulis localhost PHP MyAdmin. Di sini ada database Cipos, kita masuk.
ada beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel barang, tabel detail beli, tabel detail jual, tabel jual, tabel kategori, tabel retur, tabel supplier, dan tabel user. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang pertama tabel barang. Struktur. Di sini ada barang underscore ID. Dia ini primary key, jenisnya varchar, ukurannya 15. Ada barang underscore nama, jenisnya varchar, ukurannya 150. Kemudian ada barang underscore satuan, jenisnya varchar, ukurannya 30. Ada barang underscore harpok. Harpok itu yang dimaksud harga pokok, jenisnya double. Double ini digunakan untuk nilai angka yang lebih spesifik dalam bentuk desimal maupun pecahan. Kemudian ada barang underscore harjul. Harjul itu harga jual, jenisnya double. Kemudian ada barang underscore harjul underscore grosir, jenisnya double. Kemudian ada barang underscore stock, jenisnya integer, ukurannya 11. Kemudian ada barang underscore min underscore stock, jenisnya integer, ukurannya 11. Ada barang underscore tanggal underscore input, jenisnya timestamp. Yang dimaksud sini stamp itu digunakan untuk waktu dan tanggal. Kemudian ada barang underscore tanggal underscore last underscore update, jenisnya datetime. Dia juga sama buat ke waktu tanggal ya. Kemudian ada barang underscore kategori underscore ID. Dia ini foreign key, jenisnya integer, ukurannya 11. Kemudian ada barang underscore user underscore ID. Dia juga foreign key, jenisnya integer, ukurannya 11. Kemudian ada tabel detail beli. Struktur. Di sini ada D underscore beli underscore ID. Yang dimaksud itu detail. D itu detail ya. Jenisnya ini jenisnya ini primary key, jenisnya integer, ukurannya 11. D underscore beli underscore novak. Novak itu nomor faktur. Dia merupakan foreign key, jenisnya varchar, ukurannya 15. Lalu ada D underscore beli underscore barang underscore ID. Dia juga merupakan foreign key, jenisnya varchar, ukurannya 15. Kemudian ada D underscore beli underscore harga, jenisnya double. Lalu ada D underscore beli underscore jumlah, jenisnya integer, ukurannya 11. Lalu ada D underscore beli underscore total, jenisnya double. Lalu ada D underscore beli underscore kode. Dia juga merupakan foreign key, jenisnya varchar, ukurannya 15. Kemudian ada tabel underscore detail underscore jual. Struktur. Nah, di sini ada D. D itu detail ya. D underscore jual underscore novak. Dia merupakan foreign key, jenisnya varchar, ukurannya 15. Kemudian ada D underscore jual underscore ID. Dia primary key, jenisnya integer, ukurannya 11. Kemudian ada D underscore jual underscore barang underscore ID. Dia foreign key, jenisnya varchar, ukurannya 15. Kemudian ada D underscore jual underscore barang underscore nama, jenisnya varchar, ukurannya 150. Kemudian ada D underscore jual underscore barang underscore satuan, jenisnya varchar, ukurannya 30. Kemudian ada D underscore jual underscore barang underscore harpok, jenisnya double. Kemudian ada D underscore jual underscore barang underscore harjul. Harjul itu harga jual, jenisnya double. Lalu ada D underscore jual underscore
Key TY ini quantity, jenisnya integer, ukurannya 11. Lalu ada D underscore jual underscore diskon, jenisnya double. Kemudian ada D underscore jual underscore total, jenisnya double. Kemudian ada tabel underscore jual, struktur. Yang pertama itu ada jual underscore Novak. Dia ini primary key, jenisnya varchar, ukurannya 15. Kemudian ada jual underscore tanggal, jenisnya timestamp. Kemudian ada jual underscore total, jenisnya double. Kemudian ada jumlah jual underscore JML underscore uang. Yang dimaksud JML itu jumlah, kemudian jenisnya double. Terus ada jual underscore kembalian, jenisnya double. Kemudian ada jual underscore user underscore ID, dia ini foreign key, jenisnya integer, ukurannya 11. Kemudian ada tabel kategori. Tabel kategori yang pertama itu ada kategori underscore ID, dia ini primary key, jenisnya integer, ukurannya 11. Kemudian ada kategori underscore nama, jenisnya varchar, ukurannya 35. Kemudian ada tabel retur. Struktur. Nah, yang pertama itu ada retur underscore ID, dia ini primary key, jenisnya integer, ukurannya 11. Kemudian ada retur underscore tanggal, jenisnya timestamp. Kemudian ada retur underscore barang underscore ID, jenisnya varchar, ukurannya 15. Kemudian ada retur underscore barang underscore nama, jenisnya varchar, ukuran 150. Kemudian ada retur underscore barang underscore satuan, jenisnya varchar, ukurannya 30. Kemudian ada retur underscore harjul, jenisnya double. Kemudian ada retur underscore key TY, jenisnya integer, ukurannya 11. Kemudian ada retur underscore subtotal, jenisnya double. Kemudian ada retur underscore keterangan, jenisnya varchar, ukurannya 150. Kemudian ada tabel supplier. Struktur. Ada supplier underscore ID, dia ini primary key, jenisnya integer, ukurannya 11. Kemudian ada supplier underscore nama, jenisnya varchar, ukurannya 35. Kemudian ada supplier underscore alamat, jenisnya varchar, ukurannya 60. Kemudian ada supplier jenis supplier underscore notel, yang dimaksud itu notel itu nomor telepon, jenisnya varchar, ukurannya 20. Kemudian terakhir ada tabel user. Struktur. Ada user underscore ID, dia ini primary key, tipenya integer, ukurannya 11. Kemudian ada user underscore nama, jenisnya varchar, ukurannya 35. Kemudian ada user underscore username, jenisnya varchar, ukurannya 30. Kemudian ada user underscore password, varchar, ukurannya 35. Kemudian ada user underscore level, jenisnya varchar, ukurannya 2. Kemudian saya akan menampilkan desainnya. Nah, ini adalah merupakan desainnya dari database yang tadi ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Zikri Pratama, NIM-nya 12182195. Di sini saya mau menjelaskan tentang tampilan atau user interface dari aplikasi web yang sudah kita buat. Pertama, kita akan masuk ke alamatnya, yaitu di localhost ci_post. Maksudnya CI itu saya namain gitu karena kan ini pakai framework CodeIgniter. Lalu setelah mengetikkan alamatnya, dialihkan ke halaman login. Di sini saya bakal login pakai ID admin. Nah, udah masuk ke dalam menunya. Di sini kita bisa melihat beberapa menu. Ada penjualan eceran, penjualan glosir, supplier, kategori, barang, pengguna, laporan, dan pembelian. Nah, dijelaskan lagi, kalau misalnya kita login pakai ID kasir, maka tampilan menunya bisa berbeda urutannya ataupun berbeda hak aksesnya. Misalnya di sini kita pertama lihat penjualan kasir. Penjualan kasir ini bisa diakses oleh admin maupun kasir, karena admin itu punya hak akses ke seluruh menu yang ada di aplikasi web ini. Nah, di sini ada transaksi penjualan eceran, lalu ada cari produk, kode barangnya. Lalu kita bisa contohkan di sini menginput barang yang sudah dibayarkan. Input misalnya BR0001. Nolnya 5 kali di sini. Kode barangnya di sini kan BR. BR itu maksudnya barang, terus 0001 satunya itu adalah nomor urut barang yang ada di list barangnya. Nanti dilihatin di menu barang. Kita klik di sini, langsung dia otomatis kelihatan nama barangnya apa, satuannya berapa, stoknya tinggal berapa, harganya berapa. Kita bisa masukin diskon juga di sini. Lalu jumlahnya yang dibeli itu ada berapa? Di sini 1, harganya 3.200.000, nama barangnya Mod Hexom. Kita klik OK. Udah ada di sini di listnya. Kalau misalnya mau dibatalin ya tinggal klik batal. Ada di sini kan di tabelnya tuh kode barang, nama barang, satuan, harga, diskon, quantity itu jumlahnya, subtotal, dan aksi. Kalau misalnya mau dibatalin bisa diklik di aksi. Ini ada button buat membatalkan beberapa atau salah satu barang yang sebelumnya di input. Nah, di sini ada tunai, kita tulisin aja berapa uang yang dikasih sama konsumen, misalnya uangnya 3.500.000. Langsung di situ ada tulisan kembaliannya. Kembaliannya berarti 300.000. Nah, setelah udah, kalau ternyata benar, klik simpan. Kalau udah transaksi berhasil, silahkan cetak faktur atau nota penjualan. Itu sama aja ya, faktur atau nota penjualan tuh. Kita cetak. Nah, di sini langsung ada bukti pembayarannya. Jadi bukti pembayarannya langsung kita print aja, habis itu tanda tangan sama ini user. Di sini ada nama usernya. Jadi admin ini nama usernya itu Galuh di sini, yaitu ownernya. Jadi tanda tangan, berarti ini bukti bahwa konsumen itu sudah membeli barang. Kalau misalnya ada apa-apa di barangnya atau cacat fisik atau segala macam, dia ingin refund atau return barang, ada masalah, ya berarti ada buktinya, jadi enak. Udah, kita balik lagi ke sini, kita lihat dashboard lagi, ke menu lagi, ada penjualan grosir. Nah, kenapa saya menambahkan penjualan grosir? Pada dasarnya di objek observasi yang kita pilih ini belum mencapai level itu, belum mencapai level di mana toko menjadi distributornya juga untuk menjual barang secara grosir atau besar-besaran. Tapi saya tambahkan di sini karena menurut saya aplikasi ini universal ya, bisa bukan untuk toko vape saja, mungkin untuk toko kelontong, grosir, segala macam, warung itu bisa dipakai juga. Jadi saya tambahkan aja halaman penjualan grosir. Jadi nanti dijelasin juga nanti pas kita masuk ke menu barang itu ada pilihan input untuk memasukkan harga grosir. Misalnya harga ecerannya sekian, harga grosirnya di atas 1 lusin satuannya jadi sekian, itu ada.
Dan di sini kalau misalnya mau dicontohin juga, saya nggak masukin harga ini ya. Di sini kan tuh saya masukin BR 00001, nama barangnya keluar, satuannya keluar, stoknya keluar. Nah, harganya di sini karena di menu barangnya saya nggak input harga grosirnya karena memang nggak ada juga di objek observasinya, berarti saya nggak input. Jadi harganya di sini 0. Jumlahnya tetap pada, minimal pembelian 1. Kalau nggak 1 ya berarti nggak beli. Terus ada supplier. Nah, supplier di sini itu ya nama-nama supplier aja buat data di toko. Balik lagi ke menunya, ada kategori. Di sini buat input kategorinya apa aja sih yang ada di toko vape itu ya. Ada aksesoris, ada device baik pot, mod, dan ada liquidnya. Cairannya yang berasa itu yang kayak ada rasa kue, buah segala macam. Nah, di sini untuk barang. Sini barangnya udah banyak ya. Jadi kan tadi BR 0001 itu untuk mod Hexom. Jadi kode barang itu tidak bisa dirubah karena itu primary key. Jadi untuk kode barang BR 0001 maka itu untuk mod Hexom. Seterusnya juga begitu. Misalnya kita mau tambah barang nih. Nama barangnya apa ya? Nama barangnya yang belum ada di sini ya, yang belum punya kode barang itu. Ntar dulu, apa ya, semua N inilah kategorinya. Semua N itu apa? Device. Satuannya unit. Nah, ini satuannya banyak nih, karena itu tadi menurut saya aplikasi ini ya emang sangat-sangat sederhana dan bisa juga dipakai untuk toko-toko kecil, toko-toko kelontong, grosiran, toko plastik, macam-macam. Pokoknya usaha-usaha mikro ya bisa pakai ini untuk mempermudah lah. Nggak usah ngitung-ngitung pakai kalkulator, tinggal input barang keluar, cetak hasil laporan, selesai. Kita pilih unit, kita kasih harganya misalnya 500.000, harga pokoknya 500.000, harga ecarannya 550.000, harga grosirnya 0 aja karena saya juga nggak tahu berapa harganya. Stoknya 12, minimal stoknya ya 1, simpan. Terus kita cari di mana yang tadi itu. Nah, semua nih di sini dia dapat kode barangnya BR, 0-nya 5 kali, 0-nya 4 kali, 11. Kenapa dapat 11? Karena dia adalah barang ke-11 yang diinput ke dalam sistem. Karena biar nggak ribet, angka itu nomor urut aja. Misalnya ini aplikasinya baru dibuat, belum ada barang yang diinput sama sekali. Berarti pas kalian masukin nama barang semuanya, semua data barangnya, ya berarti dapatnya BR 001. Kalau misalnya kalian input kedua kali ya berarti dapatnya 2. Nah, lupa mau ngejelasin lagi di pas penjualan eceran kan kita itu nomor urut kode barangnya di nomornya itu nomor urut pas kita input. Misalnya itu input ke sekian kalinya berarti nomornya sekian. Nah, itu kan ribet ya diingatnya. Nah, di sini saya kasih mempermudah. Jadi kalian bisa cari nama barangnya di sini lalu tinggal klik pilih. Kalian bisa kayak gitu. Kalian bisa klik pilih aja, pilih misalnya pilih, habis itu nanti kan ada di sini dia langsung masuk nih ke sini, langsung 1. Kalau misalnya mau 2 ya berarti klik lagi jadi 2. Sama kayak tadi prosesnya, nggak usah yang ribet-ribet. Kalian masukin uang yang dibayarkan, nanti ada kembaliannya, simpan, langsung cetak bukti pembayarannya. Lalu ada pengguna. Nah, pengguna di sini saya login sebagai admin. Admin di sini Galuh Ginanjar. Admin punya hak akses super user yang jadi dia bisa akses ke semua menu yang ada. Dia punya akses super user. Lalu di sini ada kasirnya. Kasirnya itu Aris Rizky sebagai kasir. Dia hak aksesnya terbatas dan sini ada levelnya nih.
ada levelnya. Sorry di sini ada Nanda. Kemarin sempat edit belum diedit lagi. Sebelumnya tuh Aris, emang udah disesuaikan sama objek observasinya, cuman ini lupa. Sini ada levelnya nih. Si Galuh ini sebagai admin dia levelnya 1. Jadi di codingannya itu jika 1 maka yang ditampilkan ini dan bisa diakses ini. Terus kalau misalnya di sini misalnya inilah Nanda lah level 2 gitu kan. Berarti di codingnya jika 2 maka yang ditampilkan ini dan tidak boleh, dan yang bisa diakses hanyalah ini. Terus balik lagi ke dashboard, kita pilih laporan. Nah di sini kita bisa lihat laporannya. Laporannya tuh ada apa aja, laporan data barang, misalnya kita print. Nah kita bisa lihat dikelompokkan dari kategori liquidnya udah ada apa aja, si liquidnya itu stoknya tinggal berapa. Nanti ini bisa kepake pas SO nih. Pas SO kita cetak gambar, habis itu kita SO manual tuh kan, kita pilihin barang satu-satu, turunin barang satu-satu, cek-cekin semuanya apakah sesuai sistem atau enggak, apakah minus atau enggak. Di situ kita bisa lihat pas SO-nya. Jadi lebih mempercepat lah daripada kita pakai kertas atau pakai Excel ditulis, atau bisa jadi datanya direkayasa sama pegawai apa segala macam, mengurangi rugi kalau menurut saya. Maaf. Ada laporan stok barang, total stoknya ada berapa, liquid itu total stok ini ada berapa. Sama ini juga bisa dipakai untuk pas SO atau stok opnam. Balik lagi ke sini ada laporan penjualan. Nah di sini itu laporan penjualan untuk tanggal 1 dari semua penjualan yang sudah dilakukan. Terus ada lagi laporan penjualan per tanggal, misalnya pas closingan dari satu hari itu, misalnya sekarang tanggal 1 ya, tanggal 1 kita mau closing nih, ada closing tuh, kita baru ngejual apa aja hari ini tuh, ada totalnya berapa, langsung kita lihat ke uangnya apakah benar sesuai dengan sistem atau tidak. Sama laporan penjualan per bulan, per tahun, sama aja. Nah ini sama aja. Tahun 2020 sama aja, ini semua data ya, apa yang sudah kita jual totalnya, dan ini kotor, ini omset kotor. Langsung di sini ada laporan laba dan rugi. Kita lihat bulan ini misalnya. Kita lihat bulan ini. Nah di sini bisa lihat. Jadi di sini keterangannya itu adalah nomor urutnya, tentu aja tanggalnya bulan ini, tanggal dicetaknya laporan ini. Nama barangnya apa aja, satuannya apa, harga pokoknya dilihatin di sini. Harga pokoknya di sini mod Hexom itu 2.700.000, harga jualnya 3.200.000, keuntungan per unit 500.000, item terjual 1, untung bersih 500.000. Jadi kita bisa langsung lihat keuntungannya dalam 1 bulan. Atau misalnya SO setiap tanggal 30, ya berarti habis selesai SO langsung cetak laba rugi. Nah di situ kan kita bisa lihat keuntungan selama bulan itu. Udah beres, kita pilih cancel, kita lihat menunya lagi. Oke, jadi kesimpulannya adalah sesuai latar belakang ini kami berniat untuk mempermudah dan mempercepat kinerja bagian kasir dalam melakukan proses perhitungan dan pada setiap transaksi yang dilakukan. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah dalam tampilan video ini kami mohon maaf, dan juga kalau ada salah dalam sound yang kurang jelas kami juga minta maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
All hell, all hell. Hey, you next. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Yeah, throw your hands up, throw your hands up, throw your hands up.